Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa diberi kemudahan untuk thalabul ilmi. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa semoga teman-teman semua senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Teman-teman semua, hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang aplikasi yang digunakan atau pada IC. IC apa? Microcontroller. Jadi kita hari ini akan membahas aplikasi-aplikasi apa yang bisa dipakai menggunakan microcontroller. Teman-teman bisa lihat yang pertama. Di gambar ini teman-teman bisa lihat aplikasi yang pertama adalah bisa teman-teman spesifik ya di sini. Ini adalah sebuah alat pembuat kopi. Alat pembuat kopi itu di dalamnya kontrolernya menggunakan microcontroller. Jadi kendalinya dari sebuah valve, kendalinya dari sebuah air yang mengalir ke dalam sebuah cangkir, kemudian bagaimana cara memixing, mencampur antara kopi, gula, kemudian ada susu atau krim. Nah, itu bisa dilakukan oleh microcontroller. Yang kedua, teman-teman saya yakin pasti sudah pernah melihat ya seperti ini. Ini adalah mesin cuci otomatis. Ini lubangnya lubang di depan. Kalau biasanya lubang di atas ya. Nah sekarang itu lubang di depan dengan satu kondisi. Dia bisa mencuci, dia bisa sekaligus mengeringkan. Kalau ya konvensional mesin cucinya menggunakan dua buah lubang. Yang satu untuk mencuci, yang satunya lagi untuk mengeringkan. Nah, di sini kita menggunakan satu kondisi saja, satu lubang saja, tapi bisa digunakan untuk mencuci maupun mengeringkan. Nah, sistem yang dipakai adalah menggunakan timer. Kalau teman-teman bisa lihat berapa waktunya dia mencuci, berapa waktunya dia mengeringkan, tinggal disetting tombol-tombol. Nah, dia langsung bisa berjalan secara otomatis. Nah, ternyata teman-teman di dalamnya dari sebuah mesin cuci itu ada yang namanya microcontroller sebagai kendali dari semua sistem yang ada di dalam mesin cuci tadi. Di dalamnya sudah komplit. Hanya menggunakan satu chip saja, satu chip microcontroller. Sudah ada ROM, RAM, kemudian I/O-nya, ada timernya, sudah ada semua. Tinggal kita memprogramnya. Ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan atau yang bisa dilakukan menggunakan microcontroller. Nah, teman-teman pasti yakin lah, pasti semua pernah pakai ya. Ini adalah printer. Printer sendiri di dalamnya juga sama, ada microcontrollernya sendiri. Nggak kelihatan ya, karena di dalam. Nanti kalau teman-teman bongkar ya dari printer, nanti akan kelihatan banyak IC-nya. Di situ ada IC RAM, bukan IC microcontrollernya, kemudian ada driver. Nah, driver itu adalah untuk menggerakkan motor-motor ataupun servo-servo yang berada di dalam sebuah printer. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat juga ini ya, mirip dengan di HP teman-teman. Hanya saja kalau teman-teman lihat di sini ya, yang model-model seperti ini ya, ini adalah LCD ya, LCD 2x16. Maksudnya apa? LCD 2x16 ini adalah LCD yang terdiri dari dua baris dengan 16 kolom. Barisnya ada dua,
kolomnya ada 16. Berarti karakter yang bisa dihasilkan adalah 2 kali 16, artinya 32 karakter. Nah, di dalam LCD ini sendiri ada microcontrollernya sendiri. Ya. Nanti kalau teman-teman buka di belakangnya, ya tinggal ini dibalik saja sih sebenarnya. Itu ada komponen-komponen microcontroller, tapi nggak ada serinya, ya, karena dia langsung dilelehkan saja, ditutup dengan material. Ya. Tipe cake-nya berbeda dengan kalau menggunakan DIP ataupun SMD. Ya. DIP itu direct inline. Ya. Oke, dari 2 kali 16 ada juga yang menggunakan 4 kali 20. Ya, 420. Artinya juga sama sih, ya. Ada 4 baris dengan 20 kolom. Sehingga kalau kita jumlahkan karakternya ada sekitar 80 karakter. Ini masih kondisi monokrom. Ya, artinya monokrom itu apa? Kalau nggak warnanya biru, hijau, ya, atau putih, atau merah. Ya, ada juga ya yang merah, tapi jarang ya. Yang ada kebanyakan adalah biru, hijau, sama putih. Kemudian dengan seiring waktu, ya seiring waktu dari teknologi LCD tadi berubah, yang tadinya monokrom sekarang jadi berwarna. Ya. Yang berwarna itu menggunakan OLED, ya, atau bisa biasa itu OLED itu yang dipakai di HP-HP teman-teman. Nah, yang saya perlihatkan di sini adalah TFT, ya. TFT, ya, TFT itu gambarnya masih tidak begitu sebagus OLED, ya. Masih kurang halus, ya, lebih halusan kalau menggunakan OLED. Nah, ini adalah LCD, di dalamnya sudah ada microcontrollernya sendiri. Ini salah satu aplikasi penggunaan microcontroller. Kita lanjutkan. Nah, ini di rumah tangga, ya. Teman-teman bisa lihat di rumah tangga ada yang namanya robot pembersih lantai. Ya, bentuknya kecil saja sih, ya nggak besar. Ya. Dia bisa autonomous, ya. Autonomous itu dia bisa berjalan dengan sendirinya, kontrol dirinya sendiri, ya. Dengan bantuan banyak dari sensor, ya. Sensor-sensornya banyak. Nah, robot ini sendiri, ya, di dalamnya kontrolernya hanya satu mikrokontroler, ya. Kendalinya hanya satu mikrokontroler, tapi dia bisa dipakai untuk membersihkan lantai, ya, sebagai robot pembersih lantai. Nah, ini di tempat-tempat yang modern. Kalau tempat kita jarang sih yang pakai seperti ini. Karena apa? Ya, salah satunya adalah dari segi harga. Kemudian harganya kan juga agak mahal, ya. Kemudian selain harganya mahal, ini tidak cocok di tempat-tempat kita, ya. Karena ini khusus tuh di tempat-tempat yang betul-betul butuh kebersihan. Contohnya di lab-lab yang dipakai untuk produksi, ya, alat-alat kesehatan. Nah, di situ harus dalam kondisi yang betul-betul bersih, kondisi yang betul-betul steril. Oke, contoh yang lain. Nah, teman-teman pasti sering nih pakai, ya. Ini adalah penanak nasi, ya. Penanak nasi. Ya, di situ bisa kita setting clocknya, waktunya menanak nasi itu berapa menit. Nah, itu bisa kita setting. Kemudian kondisinya seperti apa, ya, bisa menanak nasi cepat atau menanak nasi yang reguler, lambat, ya, contohnya. Ya, kalau cepat otomatis harus kondisi panas, ya, panasnya heater, ya, itu bisa dikontrol dengan menggunakan microcontroller. Start stop bisa dilakukan, ya, itu sangat mudah, ya, kalau menggunakan microcontroller. Nah, tadi, ya, yang saya sampaikan tadi menggunakan Atmega, ya, microcontroller. Nah, ini kemarin sudah kita jelaskan, ini saya lewati saja, ya. Oke. Sekarang teman-teman bisa lihat di sini ada aktivitas, ya. Ini adalah aktivitas seseorang. Ya, contohnya adalah aktivitas berenang. Kemudian ada aktivitas lagi. Nah, ini contohnya adalah jogging, ya. Jadi tadi berenang, ini jogging, ya. Kemudian
aktivitas yang lain, nah ini mencuci ya, ada orang mencuci, kemudian ini memasak, ada lagi, nah ini cuci-cuci ya, cuci piring, cuci gelas, cuci cangkir, ada aktivitas menyetrika, nah lihat televisi juga ada ya. Kemudian minum kopi ya. Nah, dari banyak aktivitas-aktivitas ini ya, kira-kira kalau menurut teman-teman bisa nggak dilakukan secara bersamaan? Ini satu orang loh ya, ini satu orang melakukan aktivitas berenang, jogging, mencuci, memasak, lihat televisi, berjualan, membuat kopi. Nah, ini dilakukan dalam satu waktu ya, artinya adalah real time. Dalam satu waktu satu orang bisa melakukan banyak kegiatan. Nah, saya yakin teman-teman tidak bakalan bisa ya. Saya sendiri pun juga nggak bakalan bisa. Nah, tapi kalau kita menggunakan sistem microcontroller dengan microprosesor itu bisa ya. Kenapa? Ya, karena salah satunya adalah aplikasi dari microcontroller kita bisa menggunakan yang namanya multitasking ya. Ini saya perlihatkan ibaratnya saja ya, ibaratnya saja satu orang bisa pegang di situ ada palu, ada pegang kuas, ada pegang alat pembersih kaca, ada pegang untuk mengocok telur, ada pegang alat untuk mencuci piring. Nah, ini bisa dilakukan satu orang ya. Ini ibaratnya adalah satu orang bisa melakukan banyak kegiatan. Nah, kalau orang-orang benar tidak mungkin bisa. Nah, ini hanya ilustrasi saja ya. Namun kalau kita menggunakan aplikasi microcontroller ini kemungkinan bisa dilakukan. Bukan lagi kemungkinannya, tapi ini pasti bisa dilakukan. Dengan cara apa? Ya, caranya adalah menggunakan multitasking. Teman-teman bisa lihat di sini ya, multitasking. Multitasking bisa dilakukan dalam satu waktu, beberapa pekerjaan bisa dilakukan secara bersamaan. Ini namanya multitasking. Caranya bagaimana? Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini ya. Satu mikroprosesor ataupun microcontroller ya, bisa digunakan untuk melakukan banyak kegiatan, namun kontrolnya ada sendiri-sendiri ya. Namanya apa? Namanya adalah menggunakan sistem master slave. Satu master dengan banyak slave ya. Ini tidak terbatas hanya 5 saja, enggak, lebih dari 5 bisa ya. Ini sangat memungkinkan. Nah, proses seperti ini namanya adalah coprocessor. Coprocessor itu apa? Slave-nya itu adalah namanya coprocessor. Ini kalau sistem dalam microcontroller. Masternya itu sendiri ya, bisa menggunakan microcontroller, bisa menggunakan microprosesor. Kalau dahulu mungkin hanya yang bisa melakukan microprosesor, sekarang sudah tidak ya. Microcontroller sudah mampu juga untuk melakukan yang namanya sebagai masternya ya. Oke. Nah, kita ibaratkan seperti ini ya, ada satu master dengan 5 slave ya. 5 slave ini bisa dikontrol ya. Yang di sini slave 1 misalkan untuk mencuci ya, dia disuruh mencuci saja. Nah, dia sudah mengerjakan sendiri. Masternya kemudian mau menyuruh slave-nya itu yang kedua memasak, kemudian yang ketiga membuat kopi, 4 kemudian ada untuk misalnya melihat televisi, ada berenang. Nah, ini bisa langsung dilakukan bersamaan dalam satu waktu, hanya dikontrol menggunakan sistem master slave atau biasa disebut dengan coprocessor ya. Ada coprosesornya, ada prosesornya sendiri, ada coprocessor ya. Prosesornya adalah masternya, yang coprosesornya adalah slave ini. Ada slave 1, slave 2, slave 3, slave 4 sama slave 5. Nah, ini bisa dilakukan secara bersamaan
Nah, kalau biasanya dalam sistem microcontroller itu menggunakan sistem sequence, ya, berurutan. Satu dulu dikerjakan selesai, baru mengerjakan yang kedua. Kedua selesai, baru mengerjakan yang ketiga. Tugas yang ketiga selesai, baru keempat. Keempat selesai, baru kelima. Nah, tapi kalau menggunakan master script, semua langsung dikerjakan bersamaan. Nah, itu bisa. Ya. Nah, seperti yang teman-teman biasa lakukan kalau teman-teman menggunakan HP. Di situ ada master slave-nya. Oke, ya, ini saya ibaratkan seperti ini, ya. Satu mikroprosesor, satu mikrocontroller bisa menggerakkan banyak sistem. Ya. Di dalam kedokteran, nah, juga bisa dipakai. Ya. Teman-teman bisa dipakai. Lihat di sini, ya. Di kedokteran kita bisa menggunakan mikroprosesor pada alat-alat kedokteran, ya, untuk mendeteksi detak jantung, kemudian bisa mendeteksi pulsanya berapa, kemudian kadar gula darahnya berapa. Nah, itu bisa dilakukan secara bersamaan. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.